Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat Kita kelompok 10 ya kalau nggak salah ya. Terdiri dari 6 anggota, yaitu saya sendiri Ruswi, kemudian Bu Yulia, Bu Tartik, Pak Marjito, Pak Alim, dan Bu Wiwi. Nah, pada siang hari ini sebelum kita berdiskusi, mari kita membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga harapannya dalam kegiatan diskusi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu, di dalam tugas yang sudah dituliskan oleh Ibu Dr. Nurnaningsih M.Hum, yang pertama adalah kita ditugaskan untuk membaca artikel. Nah, artikel itu berjudul Ekspresi Eufemisme dalam Wacana Surat Kabar Harian di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Ada linknya ya Bapak Ibu di soalnya. Nah, kemudian kita di sini nanti dalam diskusi kita akan mencoba mengidentifikasi struktur artikel dan bagian-bagiannya beserta tujuan tiap-tiap bagian. Nah, oke, Bapak Ibu, mari kita ke artikelnya ya. Dari judul, Bapak Ibu, kita bisa menyoroti judul. Sudahkah sesuai dengan kriteria penulisan artikel untuk judul Ekspresi Eufemisme dalam Wacana Surat Kabar Harian di Kota Palu, Sulawesi Tengah? Ya. Baik, ini Bu ya, ini kalau kita coba mencermati, saya kira judulnya ini sudah bagus sekali, sudah memenuhi kriteria yang yang sudah keren gitu ya. Apalagi memang susunannya itu sudah sangat menarik sehingga pembaca itu tentu tertarik untuk membaca lebih lanjut. Jadi kesan pertamanya sudah oke, kemudian dari judul itu pun sudah tahu apa sih tujuan spesifik yang akan dicapai atau yang akan dituangkan dalam artikel tersebut. Jadi memang dari judul ini memang sudah ada power kepada pembaca untuk masuk ke dalam artikel ini. Ketertarikan ya Pak. Iya, ketertarikan ya. Nah, kalau dari segi kata sudah memenuhi kriteria belum ini Bapak? Sudah karena ini ada 10 kata. Kalau kriterianya kan 10 sama 14 kata. Dan judulnya ada 10 kata, berarti sudah masuk. Oh iya. Ya, ada jawaban lain Bapak Ibu? Mungkin ada masukan terkait judul? Untuk memastikan saja, jadi kita coba berkata ya, kita ini saya mencoba sudah di Word ya, sudah saya sudah. convert di Word. Coba kita cek ini, ada judulnya kemarin itu kalau nggak salah 10 lebih ya, atau berapa ya, ini 14 kali ya? 14, 1, 2, 3 ya. Iya 14, betul 14 pas. 14 Iya, berarti 14 pas. Oke, berarti sudah sesuai dengan kriteria ya. Iya. Nah, terus kemudian ini, misalkan saya itu punya ini ya, kalau kita membaca judul di surat kabar harian, nah itu dari tahun berapa kok nggak dicantumkan? Apa itu nanti luas sekali dari tahun dulu banget gitu ya? Kalau menurut saya itu apa nggak seharusnya ditambah tahun, misalkan 2019 sampai 2022 gitu ya. Jadi cakupannya jelas, identifikasinya jelas. Nah, nanti kalau kelebihan kata di judulnya kan kita bisa lebih meringkas lagi judulnya. Kalau menurut saya ini masih terlalu umum sehingga identifikasinya nanti kan nggak spesifik gitu. Gimana? Bener nggak sih? Ya mungkin betul Bu, tapi sepertinya itu nanti akan diterangkan di metodologi kalau ada biasanya, kalau cakupan itu rentang waktunya. Mungkin si penulis ini lebih terinspirasi bagaimana judul itu lebih menarik orang banyak begitu. Mungkin loh itu cuma tebakan saja. Sepatu di sini itu. Oh iya Bu. Kamu ngontrak ruangannya Bu. Alhamdulillah. Bukti kaget jadi. Sepatu kemeruyuk. Untuk memenuhi tugas. Iya, pas Bu. Artikel. Terus pokoknya dilakoni. Iya. Ada saatnya
tentu akan mudah. Amin. Siap. Bagian dari perjuangan. Iya. Jadi jangan sampai mutung. Iya. Insya Allah betul. Kan tidak selalu berjalan mulus. Oh iya. Tugas Bu Mukti bos, yang lain ya mbok gitu. Oh. Atau sebaliknya tugas yang lain ya mbok, Bu Mukti ya. Naik turun. Nah, Justru ada seninya Bu. ya. Gitu nggih? Iya. Monggo-monggo. Atas seperti Bagaimana Bu Ruswi terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi? Apa mungkin Kalau kemarin saya lihat memang ya di sana di tapi tidak dituliskan spesifik, hanya untuk ini datanya tahun sekian gitu, jadi tapi nyebar. Ya coba nanti kita lihat bersama ya. Oke baik, kita jadi judul sudah memenuhi kriteria ya Bapak Ibu. Kita next ke sebentar Bu, sebelum kita lanjut, Iya. itu terkait masih judul gitu ya. Sepertinya judul itu bagus, ini sudah berbentuk klausa, jadi bukan berbentuk kalimat. Jadi perlu kita pahami judul, entah itu tesis, entah itu artikel, itu bentuknya adalah klausa ya, bukan kalimat. Kalau kalimat ada subjek, predikat dan seterusnya. Nah itu baiknya judul itu berbentuk klausa. Gitu. Itu tambah mudah-mudahan betul. Ya, kita diskusi jadi kita. Ya, mana yang oke lanjut. monggo. Nah, kalau kita turun ke bawah ini Bapak Ibu bisa kita lihat bersama ya, ada nama penulis. Nah, di dalam artikel itu sudah tertulis ya Bapak Ibu ya, nama penulis. Nah, ini apa memang setiap artikel itu harus selalu mencantumkan penulis? Ini memang sudah dari sananya ya. Sebenarnya tujuannya untuk apa gitu ya? Kok harus ada penulis gitu? Iya Bu, tujuan dari penulis dicantumkan di dalam artikel itu untuk memudahkan pembaca supaya lebih cepat untuk mengidentifikasi tentang afiliasi penulis, dan jika diperlukan untuk menghubungi penulis untuk diskusi lebih lanjut atau kolaborasi penelitian, dan juga mungkin memberikan kredit dan tanggung jawab atas konten yang dipublikasikan. Nah, ini adalah pengakuan resmi terhadap kontribusi intelektual penulis dalam penelitian tersebut. Jadi kalau penulisan itu sudah betul ya, kalau dituliskan semua itu penulisnya gitu ya. Iya. Nah, kalau tadi kita tujuan penulis tadi ya yang sudah dibicarakan oleh Bu Tarti itu memudahkan pembaca mengidentifikasi afiliasi penulis gitu ya. Nah, kalau tadi judul kita tadi sudah memahami bahwa memberikan gambaran singkat tentang topik utama penelitian, tapi kalau penulis tadi memang untuk memudahkan pembaca mengetahui, jadi penulis ini berafiliasi dengan siapa saja gitu ya. Gitu, dan di situ sudah ada email ya Bapak Ibu, email Ya, penulis. sudah. Cukup satu kah atau perlu ditulis semua? Cukup satu. Tulis semua, ini tergantung ini ya. Sepertinya tergantung permintaan dari Sintanya Iya, gitu ya. Betul. Tergantung template-nya. Template dari Iya. sananya gitu ya. Oke, berarti kita lanjut, sudah tidak ada masalah di sana. Yang bagian ketiga ini abstrak. Tujuannya untuk apa ya? Sudah ada tujuannya belum di abstrak Bapak Ibu? Tujuannya ya sudah Tujuan abstrak itu adalah mendeskripsikan kesinoniman eufemisme dari berbagai aspek abstrak dalam artikel ilmiah ditulis dalam satu paragraf terdiri atas 158 kata atau sesuai panduan template. Abstrak ini berisi saripati dan bukan pengantar. ada tambahankah abstraknya terkait dengan ini apa ya? Elemen-elemennya mungkin. Elemennya semua sudah ada, sudah lengkapkah Bapak Ibu? Tadi sudah tujuan ada ya. Kalau metodenya ada tidak ya di sana ya? Disebutkan tidak ya Ada. Mestinya ada. Ada ya. Metode kualitatif deskriptif. Oke. Oh ya sudah ada di situ juga pengumpulan datanya. Kayaknya sudah ditulis ya di sana metode simak dan metode simak dengan teknik catat. Iya. catat. Dan tentunya di abstrak ini harus ada hasil dan simpulan gitu ya. Coba Pak Alim di situ hasilnya itu sudah adakah belum ya? Sudah simpulan dan hasilnya itu pemakaian eufemisme dalam koran tidak ada yang bersinonim secara sempurna dengan bentuk kebahasaan yang digantikannya berdasarkan analisis
kolokasi, distribusi makna emotif dan komponen makna. Sudah. Hasilnya ya. Iya. Kalau simpulannya Bu, simpulannya Simpulnya itu simpulan eufemisme dalam koran itu memiliki kecenderungan menyembunyikan maksud yang tertentu agar tidak meresahkan masyarakat sebagai pihak yang membacanya. jadi fokusnya ke eufemisme Iya, tadi. Iya. Kalau dari bentuk dulu nih, bentuk abstrak. Sudah betul belum ini? Abstrak di situ dituliskan berapa paragraf? Kalau dalam aturan kan memang harus hanya satu ya. Satu Satu ya. Betul ya berarti. Udah. ya? Iya, udah betul itu. Tidak ya. Oke. Dan kayaknya terdiri dari cuma 100 di bawah 158 sesuai Iya. aturannya. Iya. Jadi sudah memenuhi kriteria. Oke. Saya kira ini ideal sekali untuk Iya ya. Kemudian kalau di sini ada tulisan abstraknya miring ya untuk bahasa Indonesia, itu betul nggak ya abstrak dalam bahasa Indonesia? Apa tergantung dari sana template-nya? Kalau saya sendiri pernah menulis artikel, masalahnya kalau di bahasa Indonesia abstraknya tidak miring, Tidak miring. gitu. Tapi di sini kan miring, coba Bapak Ibu perhatikan ya. Iya, miring. Saya agak tanda tanya di sana. Abstraknya itu dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Inggris memang harus miring sih, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu tentu tidak miring. Iya, maka dia miring karena tulisannya juga bahasa Indonesia kan abstrak pakai K. Oh Enggak Iya miring. kan? Ini miring. loh. Miring itu. Jadi Yang betul gimana? Yang betul tidak miring. tidak miring. Kalau abstrak itu nggak miring kan? Ya, kalau bahasa Indonesia kan Kalau abstrak bahasa dua, Inggris bahasa Indonesia bahasa Inggris Inggris. gitu ya. Oh, iya. Itu aturan baku ya. Bu. Nah, ini kan dua-duanya miring ya, Mbak? Iya, makanya ini harusnya dia iya. tegak. Wah, ini justru kita menemukan sesuatu yang aneh. Iya, makanya di Iya. abstrak ini perlu dibenahi. Iya. Ada masalah di sana tulisannya ya. Oh, iya. Aturan Di- baku di kalau blog bahasa ya. Indonesia itu nggak miring, kalau Inggris miring. Iya. Enggak hanya Inggris, Bu. Selama itu menggunakan bahasa asing, Ya. itu dimiringkan. Dimiring. Oh, Gitu. bahasa Oh, iya, apapun. iya. Enggak Contoh ketika artikelnya bahasa Indonesia, di situ ada bahasa Jawa pun harus Dimiringkan. dimiringkan. Oh, iya. Nah, di bawah abstrak ada kata kunci ya. Ya, keywords ya. Keywordnya. Nah, kata kuncinya di sini tujuannya sebagai penanda ya Bapak Ibu ya. Penanda Iya, pertama penanda. untuk membantu dalam mengindekskan dan pencarian artikel. Ya, untuk indeksnya ya. Ya. Kalau kita mencari Dan artikel, memudahkan peneliti lain untuk menemukan artikel tersebut ketika mencari informasi yang relevan di bidang yang sama. nah kalau kita lihat bersama-sama Pak Ibu, relevan Iya. belum ya kata kuncinya itu dengan judulnya? untuk terganti. Kalau saya lihat ya bentuk itu ada kata kuncinya bentuk terganti. Ya. Eufemisme, kesinambungan, komponen makna, gitu ya. Jadi ini kata kunci ini tentu harus mendukung ataupun nanti menopang apa yang akan dieksplor di artikel ini tentunya kan. Jadi Oke. nanti tidak akan jauh-jauh dari kata kunci. Jadi kalau saya bisa buat kalimat lain, jadi informasi yang ada di kata kuncinya termasuk nanti bentuk informasi itu relevan Iya. dengan ini ya, dengan penelitian. relevan di bidang yang sama. Ini kan nanti masuknya ke pemasaran, periklanan begitu ya. Jadi saya kira ini sepakat ya, relevan ya kata Iya. kuncinya ya. Iya. Oke. Lanjut. Lanjut ke pendahuluan. Monggo pendahuluan yang mau menyampaikan tujuan pendahuluannya monggo Bapak Ibu. Tujuan pendahuluan tadi ya, tujuannya yaitu untuk memberikan latar belakang dan konteks penelitian. Itu Seperti tujuan itu. pendahuluan secara umum ya, Iya, Pak secara Alim. umum. Iya. Kalau poin elemennya dia dari tadi kan dibahas latar belakang dan Iya. konteks. Latar belakangnya itu seperti apa ya? Belakangnya untuk penelitian ini artikel ini yaitu mengenai pentingnya bahasa dalam media, terutama dalam konteks pemberitaan yang sensitif. Penggunaan eufemisme sendiri sebagai strategi bahasa untuk menyampaikan informasi tanpa menimbulkan reaksi negatif adalah fokus utama dalam penelitian ini. Latar belakang. Ya, menyambung terkait dengan latar belakang. Tentu latar belakang ini dibangun oleh seorang penulis itu untuk apa ya? Menggiring
bagaimana judul itu nanti memang layak untuk dieksplor begitu. Jadi kalau dalam kalimat bahasa Inggris mungkin what is known, apa yang kita ketahui dulu, kemudian itu merupakan latar belakang yang akan menguatkan nanti apa judul ataupun problem itu akan dieksplor di bagian-bagian kedepannya. Nah, saya tambahkan lagi Pak, jangan lupa ketika kita sudah berbicara what is noun, kita juga di sini nanti menganalisa akhirnya what is unknown gitu ya. Jadi dua hal ini memang selalu disangkut pautkan di dalam latar belakang tersebut. Dua sisi yang berbeda namun saling menguatkan begitu ya. Kemudian fix ya, ini sudah sesuai. Kemudian lalu di sana juga saya lihat itu sudah ada upaya solusi di dalamnya, yaitu memberikan wawasan yang lebih mendalam. Nah tadi ya ada yang unknown tadi ya terkait itu ya. Oke, ke bagian kerangka teori. Di sana menyajikan landasan ya, sudah menyajikan landasan teori sesuai dengan apa yang tadi dikatakan di depan ya, kata kunci tadi ya, yang mendasari penelitian. Di sana ada beberapa elemen yang harus diperhatikan ya. Salah satunya ini ya, penelitian terdahulu yang penelitian terdahulu yang relevan, kebaruan penelitian, teori utama dan pernyataan tujuan penelitian. Ya coba kita ini di kerangka teori ini kok ini ada sesuatu yang mungkin perlu kita eksplor lebih mendalam terkait dengan teori utama gitu ya. Apa sih yang melatar belakangi teori utama itu, atau apa sih esensi teori utama itu ya, bisa mungkin kita bisa mengeksplor lebih dalam atau lebih kita mendalami atau mencermati atau menelaah apa sih teori utama itu. Nah terkait dengan itu ini ada sebuah asumsi atau gambaran kalau teori utama itu ibaratnya adalah sebuah pisau bagi seorang chef. Nah gitu kan, tadi mau diiris seperti apa, nah itulah teori utamanya. Itu mungkin kalau itu yang saya dapatkan dulu, mungkin kalau sekarang relevan atau enggak ya kurang tahu. Mungkin Bapak Ibu punya pendapat lain. Jadi kalau bisa disimpulkan lagi bahwa pisau tadi yang mengiris tadi pada akhirnya nanti akan menggiring sebuah analisa yang lebih deep analyze gitu ya. Gitu. Jadi pisaunya semakin dalam semakin deep gitu. Ini filosofi yang tegang banget. Aku tiba yang ke pisau. Oke. Ya ini ibaratkan saja kita saya sebagai Rocky Gerung saja, jadi lanjut ya. Oke. Ketujuh ya, bagian metodenya. Metode. Bu Tati ingin menyampaikan apa ini di metode? Kalau di sini sudah ada tujuannya menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, dan di situ sudah ada beberapa elemen seperti pendekatan dan desain penelitian, kemudian ada juga tujuan atau permasalahan riset, kemudian data atau wujud data, terus ada sumber data, setting, subjek penelitian, kemudian juga ada pengumpulan data, instrumen penelitian, dan juga analisis data. Sudah di metodenya semua sudah tercover di sana ya. Pendekatan data tadi sudah disampaikan Bu Tati, semua terinclude di dalam artikel. Bagian metode penelitian adalah bagian yang sangat urgent. Bahkan itu pernah tuh salah satu dosen kita menerangkan kalau mau bikin artikel mulailah dari metode begitu kan. Dan ini sepertinya dia lebih condongnya ke literaturnya itu menggunakan Creswell ya. Creswell 2007 ini terkait dengan instrumennya ini menggunakan lembar observasi dan lembar analisis dokumen di dalam pembuatan artikel ini nanti untuk mengambil kesimpulan dari penelitian artikel ini. Di sini berdasarkan dari literatur tadi, Creswell 2007. Berarti ini analisa dokumen ya? Ya, instrumennya. Menggunakan itu dan nanti dianalisa dari sana. Oke, baik. Oke, monggo lanjut. Ini sampai kemana nih ya? Sampai metode bagian hasil pembahasan sekarang. Nah, ini bagian yang sangat berdarah-darah tentunya ini. Paling oke. Paling. Bagian hasil ini namanya pembahasan ya. Semua kesaktian dicurahkan di sini kan begitu ya. Roh dari itu dari apa? Artikel penelitiannya. Benar-benar memeras pemikiran, menguras. Nah, ini
poin elemennya juga lumayan banyak yang disajikan di sana ya, yang bisa kita ambil ya. Yang mulai dari pengantarnya saja sudah ada, harus dengan mengungkap garis besar tujuan gitu ya. Nah, ini yang ini ya, saya ingin memberikan suatu note di sana ya, bahwa Bapak Ibu nanti kita kan membuat artikel ya, endingnya kita semoga bisa ke Sinta 2 gitu ya. Nah, kalau di dalam membuat ini ya, pembahasan ini, sekurang-kurangnya nanti kita atau sebagai peneliti itu memang harus bisa menunjukkan di sana tadi ada perbedaan gitu ya, perbedaan temuan dengan temuan sebelumnya. Itu harus ada Bapak Ibu. Kemudian persamaan dan persinggungan ya, tadi sudah kita bahas sedikit ya di depannya, tapi ini di bagian pembahasan ada lagi dengan temuan teori sebelumnya, jadi persamaan persinggungan dengan teori sebelumnya. Kemudian posisi temuannya itu terhadap teori yang sudah mapan, jadi kita menggali, intinya kita mencari peneliti-peneliti yang sebelumnya yang relevan itu harus ada di sana. Nah, tapi kalau di sini bagaimana Bapak Ibu? Coba kita analisa, saya agak sesuatu di sini. Ini saya mencoba itu betul nggak sih elemennya itu? Saya mencoba memahami apa yang disampaikan Bu Rusdi tadi. Saya ingin memvisualisasikan itu sepertinya nanti artikel itu seperti gerakan begini ya, viral gitu ya. Jadi terkait dengan masa lalu, kemudian masih terus yang sekarang, kemudian terusnya dan ada kaitannya terus begitu. Jadi bukan sesuatu yang terpisah-pisah. Gitu ya. Gitu. Tadi kan terkait dari teori yang kemarin sekarang yang akan datang. Saya cuma mencoba memvisualisasikan. Kan implikasinya juga kan nanti ke depannya itu ya. Nah, kalau di sini saya baca itu ya, ternyata di dalam artikel ini tuh belum secara eksplisit ya, belum secara eksplisit menyatakan perbedaan dan persamaan. Jadi saya tidak bisa perbedaannya ini, persamaannya ini, tapi dia sudah ada tapi tersirat gitu ya, bukan tersurat gitu. Nah, beberapa hal tapi bisa saya interpretasikan di sana, yaitu adanya perbedaan dengan temuan sebelumnya. Ini penelitian ini menyoroti penggunaan eufemisme dalam konteks lokal yang mungkin berbeda dengan studi sebelumnya yang dilakukan di tempat lain. Kalau saya baca di sana, misalkan nih di bagian ini, eufemisme yang digunakan di media lokal ini mungkin lebih dipengaruhi oleh norma sosial budaya setempat dibandingkan dengan penelitian daerah lain. Nah, ini tersirat gitu loh, tidak langsung ini loh gitu ya. Ini loh perbedaannya, tapi kita menyimpulkan sendiri sebagai Iya, betul tadi. Soalnya kan eufemisme itu kan seperti mengurangi ketabuhan gitu ya. Jadi ya betul tadi kalau berkonteksnya itu lokal. Soalnya mungkin kata ini di daerah ini itu termasuk tabu dan di tempat lain tidak. Contoh saja kita bilang jangkrik di sini fine saja. Tapi ketika kita bilang jangkrik di Jawa Timur mungkin ada palu yang melayang. Iya betul. Nah, ada lagi di catatan di saya saat saya baca itu terkait dengan persamaan tadi ya, atau persinggungan yang kita bahas tadi. Jadi di sini peneliti itu menunjukkan bahwa eufemisme itu digunakan sebagai alat untuk meredam dampak emosional, jadi mengurangi ambigu tadi ya, dan menyampaikan informasi dengan cara yang lebih halus, yang merupakan temuan umum dalam studi tentang eufemisme di berbagai konteks. Oke, kita next. Monggo ini Sinten yang mau menyampaikan di bagian udah mau selesai kita analisisnya ya. Kita sudah di menit 23, jadi silakan. Oke, kita masih ada. Tapi kan ada yang dikat-kat tadi ya, Pak. Pas dimulainya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oh, di sini aja. Nanti ada iklan lewatkan gini enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Iklannya enggak disengaja. Iklan kontrol kemudian iya. Setelah ini di bagian apa ya, Pak Ibu ya? Penutup ya? Oke, penutup. Secara umum bagian penutup tuh untuk apa itu? Tujuannya itu penutup untuk menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan pandangan akhir. Itu adalah tujuan dari penutupnya. Oke, nah kalau kita lihat Bapak poin-poinnya di bagian penutup apa aja ya? Ada. Yang bisa kita temukan ya? Itu ada beberapa ya. Kalau di sini saya lihat itu ada 3. Yang pertama berisi tentang rangkuman temuan utama. Kemudian yang kedua ada analisis aspek semantis. Yang ketiga ada relevansi temuan gitu. Di
berarti sudah relevan juga ya ini ya sesuai ini ya. Sudah sesuai. Nah, ini saya lebih tertarik yang B ini. Kata-kata semantik sedikit ya. Ini keren kajian sekali. bahasa mana Iya, ini keren sekali. Ini kan lebih apa itu lebih mengarah ke makna kalau semantik gitu ya. Iya, ini keren sekali. Semantis. Iya. Tapi ini Pak, kalau jenengan menyoroti bahasa semantis ya tertarik banget ya. Nah, saya menyoroti di sini nih di bagian penutup ini. Masalahnya penutup ini kan memang menyimpulkan, tetapi di sana itu disarankan untuk mencantumkan keterbatasan penulis dan saran gitu. Tapi coba kita perhatikan di artikelnya itu belum ada ya. gitu ya. Jadi memang ini perlu di note ya di sana ya. Belum tertera dalam teks yang diberikan. Jadi memang untuk bagian penutup itu kalau di artikel lain mungkin simpulan dan saran gitu. Tapi ini di close dengan penutup ya, dan ternyata di sana tidak ada keterbatasan penelitian, saran penelitian selanjutnya belum gitu. Nah, oke, kita sampai di bagian daftar rujukan. Nah, terakhir ini yang penulisannya betul-betul harus diperhatikan dan teliti. Jangan lupa doi ya. Kasih doi sama halaman. Doi sama halaman. Doi sama halaman. Terus miringnya gitu ya. Kalau diakses HTTP ya harus ditulis diakses ya, bagaimana cara penulisannya. Terkait dengan miring ya Bu ya. Itu kan antara buku dengan jurnal itu ada ketentuan miringnya di bagian mana sepertinya berbeda gitu ya. Ketika kita berbicara sebagai daftar pustaka. Kalau di buku itu yang miring itu judulnya. Iya, betul. Tapi kalau di jurnal itu yang miring adalah nama jurnalnya jurnalnya gitu dan kan. ini satu lagi volumenya. Sampai ke volume. Iya, ya, volumenya. Iya, keren ya. Kemudian ini kalau kita perhatikan ya di daftar rujukan ini otomatis nanti dipakai sebagai sitasi kan. Nah, semua yang ada di depan tadi sitasinya sudah masuk semua belum Bapak Ibu di daftar rujukannya? Harusnya masuk. Menurut saya sudah. Kalau saya Sudah, lihat di sini. sudah ya. mencantumkan semua sumber referensi. Itu sepertinya kaidah ya, itu sebagai penghormatan sebagai penelitian terdahulu kalau kita ngambil ya kita izin tadi ya punya. Iya. Dan tentunya ini penulisannya harus sesuai apa Bapak Ibu? Alfabet. Alfabetisnya. Iya. Gitu ya, sesuai dengan alfabetis. Nah, oke Bapak Ibu di dalam diskusi artikel yang sudah kita baca dan kita diskusikan pada kegiatan hari ini, kita bisa mengambil kesimpulan ya Bapak Ibu bahwa judul tadi sudah sesuai dengan kaidah ya. Kalau kita ini baca sudah lebih layak dan mempunyai daya tarik tadi ya kesimpulan dari kita. Dan judul tadi bentuknya apa tadi Mbak Marjito yang menyampaikan klausa gitu ya, klausa. Dan kemudian bagian pendahuluan. Nah, kalau di sana tadi rujukannya relevan, mutakhir dan memadai ya, tergantung sitasinya ya. Nah, kalau kita ke bagian pembahasan Bapak Ibu tadi bahwa pembahasan ini berisi dengan hasil penelitian setelah dikaitkan, dipertentangkan noun unknown tadi ya, disandingkan dengan penelitian terdahulu. Nah, ini notesnya tadi ya, penelitian terdahulu, kemudian pandangan ahli yang telah mapan, kemudian di sini maka kalau hasilnya berbeda bisa menambah atau mengurangi dengan konteks kejelasan tertentu ya. Secara keseluruhan peneliti tidak secara eksplisit tadi sudah kita singgung juga, tidak secara eksplisit membandingkan, tetapi ada indikasi bahwa temuan mereka mengenai penggunaan eufemisme berpotensi ya berkontribusi pada pemahaman yang lebih luas tentang fenomena ini dalam berbagai konteks budaya dan media. Nah, oke, kalau di bagian penutup tadi ya bisa kita simpulkan hasil temuan terkait penggunaan eufemisme dalam wacana berita surat kabar lokal di Kota Palu ini telah memenuhi beberapa elemen. Tadi tidak ada masalah ya. Tapi tadi ada notnya tadi ya, belum mempertentangkan tadi ya, ada keterbatasan penelitian tadi dan saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, ini perlu kita jadikan catatan untuk kita nanti di dalam membuat artikel. Oh iya, satu lagi abstrak tadi ya, abstrak perlu diperhatikan tulisannya ya. Miringan. Itu Bapak Ibu
adakah yang perlu dibahas lagi atau cukup sampai di sini untuk artikel ini ya, artikel terkait eufemisme? Ya, cukup saya kira Bu. Iya. Ada yang mau nambah kesimpulannya tadi Bapak Ibu? Sudah ya? Iya. Oke. Baik Bapak Ibu, diskusi kita sangat menarik ya. Iya. Nanti kita akan melanjutkan diskusi-diskusi selanjutnya. Bapak Ibu, saya sebagai moderator bukan ya, kalau Iya. diskusi tak perlu moderator Pengen ya. diskusi. Ya karena saya posisinya pas di tengah aja ini ya Bapak. Iya. Nah, semoga diskusi ini memberikan manfaat yang luar biasa ya untuk kita kedepannya bisa menyusun artikel dengan baik sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah diinginkan, yang memang diinginkan di dalam template dari jurnal. Bapak Ibu, kurang lebihnya saya Yuswi Istaini yang sedang berbicara ini ya. Saya Mas Dio sebagai operator. Ya. Kita perkenalkan lagi, saya Ruswi, sebelah kanan saya, Zilia Rahani. sebelah kiri saya, dan sebelah Bu Sutarti, Bu Sutarti dan Saya Pak Alim. paling ujung. Marjito. Oke, kita tutup ya, mengucapkan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf kurang lebihnya Pak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.